Salah satu omong kosong yang sering disaksikan oleh kami sendiri adalah adanya individu dalam masyarakat kita yang percaya pada horoskop. Pernahkah kalian mengalami reaksi seseorang yang dengan santai terus menyimpulkan kepribadian kalian hanya setelah dia mengetahui tanggal lahir, bulan, atau tahun kalian? Misalnya kayak, wow, ternyata kamu Cancer, kamu pasti kuat secara emosional. Kenapa masih ada masyarakat kita yang masih percaya pada peran rasi bintang yang akan menentukan nasib seseorang atau bisa membentuk kepribadian kalian? Check this out. Selama ribuan tahun, manusia telah mengaitkan benda-benda langit dengan kehidupan manusia karena pentingnya fenomena astronomi yang terjadi pada masyarakat. Sejauh yang kami ketahui, artefak kepercayaan astrologi tertua yang masih ada adalah ukiran zodiak Dendera yang ditemukan pada tahun 1799 di kuil Hathor, Mesir. Isi ukiran itu menggambarkan susunan bintang-bintang di langit yang lebih mirip dengan peta langit yang juga menampilkan gambar surga yang ditopang oleh 4 pilar berbentuk wanita dan 8 papan menyerupai burung. Ukiran itu digunakan oleh orang Mesir kuno untuk memudahkan mereka menghitung hari, dengan masing-masing dari 36 papan berukir mewakili 360 hari. 36 lambang yang ada itu juga mirip dengan lambang bintang yang masih dipraktekkan. Itu menyerupai kerbau, kalajengking, kambing, dan beberapa lambang lainnya. Setelah dilakukan pengujian, diyakini benda itu dibuat selama era Graico-Romawi sekitar 330 sebelum Masehi. Di era Yunani Romawi, mereka bertanggung jawab untuk mempopulerkan kepercayaan ini dengan diperkenalkannya sistem zodiak, yang berarti berbentuk seperti binatang untuk mewakili durasi waktu sesuai dengan simbol hewan yang telah mereka tentukan. Tapi kepercayaan bangsa Romawi sebenarnya diambil dari kepercayaan bangsa Babilonia yang pertama kali memperkenalkan konsep serupa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, dua cabang berbeda yaitu astronomi dan astrologi dianggap saling terkait karena kepercayaan orang Babilonia yang percaya jika pergerakan bintang dan benda di langit ternyata bisa menentukan nasib seseorang. Hasil dari kepercayaan orang Babilonia diwariskan dan dipelajari oleh bangsa Romawi dan Yunani sampai seorang astronom yang bernama Claudius Ptolemus yang tinggal di Alexandria pada saat itu dan sekarang telah menjadi Mesir di bawah kekaisaran Romawi pada abad pertama, menulis dua buku terpenting dalam bidang astronomi dan astrologi. Buku itu bercerita tentang perhitungan matematis dalam menentukan pergerakan bintang. Buku kedua dan dianggap buku paling berpengaruh dalam mengembangkan astrologi adalah Tetrabiblos. Ptolemy menggabungkan pengetahuan astronomi dan kepercayaan yang dipegang oleh orang-orang di Babilonia. Mengungkapkan hubungan antara keduanya menyebabkan orang percaya jika ada hubungan antara konstelasi dengan nasib dan karakter dari seseorang. Tetrabiblos menjadi populer sebagai bahan referensi utama astrologi, diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Tapi upaya menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 itulah yang menyatukan ilmu astrologi dengan doktrin agama pada masa itu, menyebabkan astrologi menjadi lebih mapan di masyarakat. Isi dari Tetrabiblos dibagi menjadi 4 jilid. 2 jilid pertama menceritakan prinsip, teori, kepercayaan, dan metode astrologi yang bisa digunakan. Jilid ketiga digunakan untuk menjelaskan hubungan antara bintang dan planet dan tanggal lahir seseorang. Sedangkan jilid keempat berisi penjelasan bagaimana posisi bintang, bulan, dan matahari mempengaruhi nasib dari seseorang. Setiap manusia, menurut Ptolemy, memiliki 7 fase kehidupan yang bisa diprediksi sehingga bisa diidentifikasi untuk memastikan kehidupan seseorang tetap harmonis sepanjang hidupnya. Kami telah memahami sedikit bagaimana cabang astrologi ini dimulai. Mari kita lihat beberapa kejadian terkini yang membuktikan jika astrologi hanyalah mitos. Sederhananya, praktisi astrologi percaya jika setiap manusia termasuk dalam golongan yang ditentukan oleh tanggal lahirnya, yang pada gilirannya akan menentukan kepribadian, karakter, takdir, dan masa depan orang itu. Tapi kontroversi melanda para praktisi astrologi setelah seorang astronom, bukan astrologi, pada tahun 2011 bernama Parke Kankel
mengeluarkan pernyataan jika poros bumi telah bergeser sedikit sehingga menyebabkan pembagian bulan menurut urutan simbol zodiak juga berubah. Pengumuman itu tidak bisa diterima dengan baik oleh mereka yang sangat percaya pada ilmu horoskop, yang menyangkal pandangan Kunkel jika dia akan mengubah tanggal yang telah ditetapkan selama ini menurut penanggalan zodiak. Pada 15 Juli 2020, NASA menerbitkan kembali kalkulasi matematis tahun 2016 yang telah dilakukan untuk memahami perubahan pergerakan bumi dan langit. Dalam pembagian ulang itu, NASA mengumumkan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Kunkel. Jika pergerakan bintang yang terlihat di luar angkasa telah berubah posisinya akibat perubahan sumbu bumi. Ini perlu diingat jika NASA melaporkan susunan bintang secara ilmiah, hanya menggunakan referensi nama susunan bintang yang udah ada sejak lama yang telah dipraktekkan, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bidang astrologi. Data yang lama juga berisi tentang keberadaan rasi bintang ke-13 yang dikenal sebagai Ophiuchus, konstelasi bintang yang telah ditemukan selama ribuan tahun yang lalu. Tapi untuk praktisi horoskop, mereka menganggap apa yang diungkapkan oleh NASA sebagai upaya untuk menulis ulang urutan astrologi mereka yang telah dipraktekkan selama bertahun-tahun, dengan penambahan zodiak ke-13 dan perubahan pada tabel zodiak. Yang ingin kami tekankan di sini adalah kami harap kalian tahu dengan jelas jika astronomi tidak ada hubungannya dengan astrologi. Satu-satunya kesamaan antara astronomi dan astrologi adalah penggunaan simbol bintang sebagai label konstelasi bintang dan upaya para ilmuwan untuk mempelajari pergerakan benda-benda di langit sesuai dengan pergerakan dari bumi. Jika lambang zodiak dikatakan bisa menentukan nasib dari seseorang, itulah astrologi yang tidak lagi memiliki landasan ilmiah. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.